Sen Jingyi telah selesai mandi dan mengenakan gaun tidur tali ikat yang sejuk dan tipis. Dia memiliki sosok yang sangat bagus, dan tingginya 1,7 meter. Kedua kakinya yang panjang berwarna putih dan merah muda, bintik-bintik masih basah di kakinya yang panjang dan putih. Kabut mengepul. Bayangan dan sangat menarik. Lu Yun bisa dikatakan sedang memanjakan matanya. Sen Jingyi berkata, "Ayah, bukankah terlalu tercela jika kita melakukan ini? Bagaimana jika Lu Yun bangun dan merasa bahwa kita berkomplot melawannya dan menjadi tidak bahagia? Rencana macam apa ini? Jelas sekali Dokter Lu yang mabuk dan berlari ke kamarmu dengan linglung." Sen Jingyi segera berhenti berbicara. Ayah dan putrinya berjuang beberapa saat, dan akhirnya membawa Lu Yun ke kamar. Lu Yun tahu tanpa melihat bahwa ini pasti kamar Sen Jingyi, karena dia mencium aroma seorang gadis begitu dia memasuki pintu, yang sangat menyegarkan. Sen Jinhua berkata, "Hei, nak, sisanya terserah kamu." Setelah mengatakan itu, dia meninggalkan kamar dan menutup pintu rapat-rapat, terlihat seperti anjing licik. Lu Yun berbaring di tempat tidur dengan mata tertutup, mencibir di dalam hatinya, "Sen Jingyi, itu tergantung apa yang kamu lakukan." 1 menit berlalu dan tidak ada gerakan. 2 menit berlalu dan masih belum ada pergerakan. 3 menit berlalu. Lu Yun cemas, "Kamu harus segera mengambil tindakan, tahukah kamu ini membuatku sangat menderita." 1 menit berlalu. Lu Yun ingin membuka matanya dan mengintip, tapi akhirnya dia mendengar Sen Jingyi berkata, "Lu Yun, sebenarnya aku tidak ingin menggunakan cara ini untuk menjemputmu, tapi gadis-gadis di sekitarmu terlalu baik, aku takut. Jika Anda takut, segera lepaskan." Lu Yun ingin melompat dan melepas pakaian Sen Jingyi. Sungguh terburu-buru. Akhirnya, Lu Yun mendengar suara gemerisik, diam-diam membuka celah di matanya, dan melihat Sen Jingyi menghadap jauh darinya, dan tali ikat gaun tidur di tubuhnya telah dilepas. Rambutnya yang panjang, sehitam air terjun, tergerai di bahunya, punggungnya yang ramping dan indah, kulitnya halus, dan di bawah pinggangnya ada tempat yang bulat. Lu Yun menelan ludahnya, dan siap untuk melompat dan menembus Sen Jingyi ketika dia memasukkan tongkat ke dalam lubang. Tetapi, Sen Jingyi sebenarnya tidak melakukan ini. Sebaliknya, setelah melepas baju tidurnya, dia linglung beberapa saat, lalu mengenakan baju tidurnya lagi, dan berbisik di telinga Lu Yun, "Yang kuharap adalah aku bisa menjadi pacarmu dulu, lalu kita bisa membuat sesuatu terjadi secara alami. Lakukan hal semacam ini daripada menggunakan cara ini untuk memaksamu bertanggung jawab kepadaku." Setelah mengatakan itu, dia memeluk Lu Yun dan tertidur. Lu Yun hanya bisa menghela nafas dalam hatinya, gadis ini masih baik. Suatu malam berlalu, tidak terjadi apa-apa. Pada siang hari, mata Sen Jinhua ketika dia melihat Lu Yun telah berubah dan menjadi sangat ambigu. Menurutnya, putrinya pasti telah menyelesaikan langkah itu bersama Lu Yun, karena tidak ada pria yang mampu menahan godaan dalam keadaan seperti itu. Tapi Sen Jingyi memberitahunya bahwa Lu Yun terlalu mabuk tadi malam dan tidak memiliki kemampuan sama sekali, jadi tidak terjadi apa-apa. Dengan kata lain, Anda tidak bisa melawannya. Tentu saja, ini hanya kata-kata Sen Jingyi. Setelah mendengar ini, Sen Jinhua berteriak bahwa itu sangat disayangkan. Dia bisa saja menggunakan kesempatan ini untuk memamerkan hasil kemenangannya kepada Jiang Lan, seorang wanita yang menepati janjinya, tapi sekarang sepertinya dia hanya bisa menahannya lebih lama lagi. Sen Jinhua khawatir atas kehilangan putrinya dan menghiburnya dengan berkata, "Tidak masalah. Akan ada banyak peluang di masa depan. Untungnya, saya membuat persiapan bekas dan menyewa rumah untuk Dr. Lu di apartemen Liu Jiang. Anda akan tinggal bersebelahan di masa depan, jadi akan ada banyak peluang." Sen Jingyi mengangguk dalam diam. Hari ini adalah hari Minggu, dan masih ada 2 hari sebelum kelas pertama Lu Yun, jadi dia mengendarai sepedanya kembali ke Jiangcheng. Tanpa diduga, Liu Yaner menangkapnya begitu dia kembali. Hidung Liu Yan setajam hidung anjing. Dia meraih Lu Yun dan bertanya, "Mengapa kamu tidak kembali tadi malam?" Lu Yun berkata dengan hati nurani yang bersalah, "Bukankah ini waktunya untuk mengirim saudari keempat ke bandara?" Setelah mengantarnya pergi, dia berjalan di sekitar ibu kota provinsi. Tiba-tiba dia merasa lelah, jadi dia mencari tempat untuk beristirahat. "Kalau begitu katakan padaku, kenapa baumu seperti wanita?" "Aduh, terjadi lagi." Lu Yun berkata, "Itu milik saudara perempuan keempat." "Bohong? Jika kamu masih tidak mengatakan yang sebenarnya, aku akan memberitahu kakak perempuanku tentang hal ini dan membiarkan kakak perempuan itu mendidikmu." Oke, saudari Yaner, kamu benar-benar luar biasa. Aku tidak bisa menyembunyikan apapun darimu." Lu Yun tidak punya pilihan selain menceritakan apa yang terjadi di keluarga Sen tadi malam dan menghela nafas dalam hatinya. "Saudari Yaner, kamu benar-benar batu sandungan dalam perjalananku untuk menjemput gadis, maukah kamu bertanggung jawab?" Puff. Setelah mendengarkan penjelasan Lu Yun, Liu Yaner, bukannya marah, malah tersenyum dan berkata, "Xiao Lu Yun, aku menyadari bahwa kamu sebenarnya bukan laki-laki. Kamu telah mencapai titik itu, dan kamu masih bisa menahannya. Lagi pula, karena kamu tidak siap melakukan itu, kenapa kamu sengaja bertindak jahat dan berpura-pura mabuk untuk melihat tubuh gadis lain?" Liu Yaner mengingat beberapa pengalamannya dengan Lu Yun, dan entah kenapa merasa simpati pada Sen Jingyi. Lu Yun sangat tertekan. "Bukankah itu semua disebabkan oleh kekuatan suciku yang tidak bernama? Karena aku tidak bisa memakannya,
kenapa aku tidak melihatnya saja? Setelah Liu Yaner selesai tertawa, dia merasa bahwa dia tidak bisa bahagia sendirian, jadi dia berkata, tentu saja aku tidak bisa bahagia dengan hal yang begitu menarik. Aku akan mencari kakak perempuan tertuaku untuk dibuatkan, dia juga bahagia. Karena itu, dia siap menemukan Ye Qingcheng. Lu Yun langsung menjadi cemas. Jika Sister Qingcheng mengetahui hal ini, dia tidak akan sebahagia Lehe, tetapi akan merobek telinganya sendiri. Saudari Yaner, saudara perempuanku yang baik, tolong ampuni aku. Tidak, tidak, aku harus memberitahu kakak perempuan tertua dan membiarkan dia mentraktirmu. Ini akan menyelamatkanmu dari menyakiti gadis kecil dimanapun di masa depan. Lu Yun tiba-tiba merasa lebih tidak bersalah. Bagaimana saya bisa menyakiti gadis kecil orang lain? Jelas sekali bahwa saya adalah korbannya. Tadi malam saya hampir mematahkan keterampilan sihir tanpa nama yang telah saya latih selama bertahun-tahun. Sister Yaner, izinkan saya membantu Anda berlatih. Lu Yun tidak punya pilihan selain menggunakan kartu asnya. Seperti yang diharapkan, Liu Yaner berhenti, dan dengan senyum bangga di bibir merah cerahnya yang menawan, dia berkata, jika kamu mengatakannya sebelumnya, semuanya akan berakhir. Ayo, ayo, ayo tidur, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Saya melepas pakaian saya saat berlari, belum lagi betapa sadarnya saya. Kemudian, setengah jam kemudian, Lu Yun sekali lagi bergegas ke kamar mandi sambil memegang pantat Liu Yan. Gejala sisa sialan ini, Kyorindo, Qi Changlan sangat terkejut. Dia menemukan bahwa wanita aneh yang merawat cedera kakinya hanyalah seorang jenius yang jarang terlihat dalam satu abad. Mengapa kamu mengatakan itu? Karena pada awalnya, ketika Lin Qingtan memberikan akupuntur kepada Qi Changlan, teknik akupunturnya masih sangat asing. Qi Changlan selalu khawatir apakah kakinya yang buntung yang sudah kewalahan akan dipatahkan oleh Lin Qingtan. Tapi baru 2 hari berlalu, Lin Qingtan tampaknya adalah orang yang benar-benar berbeda. Dia sangat ahli dalam teknik memasukkan jarum. Ketika jarum dipelintir di antara jari-jari anggrek, hampir berubah menjadi bayangan, belum lagi banyak garis awan dan air yang mengalir. Qi Changlan juga dapat dengan jelas merasakan kakinya mulai terasa. Ini hanyalah sebuah keajaiban. Qi Changlan mau tidak mau bertanya, Nona Lin, Anda pasti berpura-pura selama 2 hari terakhir. Apakah tabib suci Lu dengan sengaja meminta Anda untuk menghukum saya, jadi Anda berpura-pura bahwa keterampilan Anda tidak dikenal? Sebenarnya, Anda sudah berlatih kumpulan teknik akupuntur ini. Apakah kamu siap? Kakinya telah dirawat oleh banyak ahli akupuntur, dan dia bisa dikatakan menjadi dokter yang baik setelah lama sakit. Kini dia bisa mengetahui tingkat akupuntur orang lain hanya dengan melihatnya. Level Lin Qingtan jelas lebih tinggi daripada para ahli akupuntur. Tidak mungkin mengasahnya tanpa kerja keras selama puluhan tahun. Jadi Qi Changlan harus ragu. Setelah mendengar ini, Yu Hongwen mendengus dingin dan berkata, Qi, tahukah kamu apa itu jenius? Jika kamu belum pernah melihat seorang jenius, jangan katakan itu tidak mungkin. Nona Lin kami luar biasa. Serangkaian teknik akupuntur apapun bisa diberikan padanya, itu akan selesai dalam 3 hari. Penampilannya yang tegas seperti ikan buntal yang sedang marah, perutnya yang besar, dan dia jelas masih menyimpan dendam. Qi Changlan tidak membantahnya. Lin Qingtan tersenyum dan berkata dengan rendah hati, tidak, bakatku hanya rata-rata. Jauh tertinggal dibandingkan adik laki-lakiku. Keterampilan medis dari Dr. Ilahi Lu sungguh luar biasa. Qi Changlan menghela nafas dalam hatinya. Lin Qingtan melanjutkan, saya harus berterima kasih kepada Tuan Qi akhir-akhir ini. Jika Anda tidak mengajukan diri menjadi model akupuntur saya tidak akan bisa mempelajari rangkaian akupuntur ini secepat ini. Kumpulan teknik akupuntur baru ini relatif sulit. Jika hanya mempraktekkannya pada model palsu pasti tidak akan secepat menguasainya pada orang sungguhan. Ketika Qi Changlan mendengar ini, mengapa dia merasa sedikit bangga? Jadi dia aktif mengangkat kaki celananya dan berkata, ayo, Nona Lin, tusuk sebanyak yang kamu mau. Lin Qingtan tersenyum, komunitas medis kami membutuhkan orang-orang dengan dedikasi seperti Tuan Qi. Ini adalah kekuatan pendorong bagi kami, para junior medis, untuk berkembang pesat. Sumbangkan omong kosongmu. Ketika Yu Hongwen mendengar ini, dia langsung menjadi tidak senang. Dia bergumam di dalam hatinya, orang bernama Qi ini tidak memiliki semangat dedikasi. Dia jelas-jelas menyinggung guru dan dengan sukarela datang untuk dihukum, dan dia masih berdedikasi. Sungguh tidak tahu malu. Di samping itu, Nona Lin, apa yang Anda sebut junior medis? Dengan tingkat akupuntur dan bakat medismu, aku ingin berlutut dan memanggilmu istri majikanku. Ahli pengobatan tradisional Tiongkok kami memiliki pendapat yang bagus. Setelah memberikan akupuntur pada Qi Changlan, Lin Qingtan pergi ke ruang akupuntur untuk membantu pasien lain yang menggunakan akupuntur. Tepat ketika Lu Yun datang ke aula Xinglin, Qi Changlan tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji lagi. Tuan Lu, saudara perempuan kedua Anda benar-benar seorang yang baik, dokter ajaib. Di Jiangcheng kecil, di sebuah klinik pengobatan tradisional Tiongkok kecil, 2 dokter ajaib benar-benar muncul. Jika berita tentang hal ini tersebar, bagaimana orang bisa mempercayainya? Lu Yun berkata, saya jamin cedera kaki Anda bisa disembuhkan. Apakah Anda percaya sekarang? Ya, Qi Changlan sekarang menghormati Lu Yun sebanyak yang dia mau. Lu Yun memasuki ruang akupuntur,
melihat ke arah Lin Qingtan, dan bertanya sambil tersenyum, kakak kedua, bagaimana rasanya disebut dokter ajaib? Sebagai dokter, hal yang paling membahagiakan adalah bisa menyaksikan pasien sembuh. Pujian dari pasien adalah penegasan terbesar bagi kami. Dokter manapun yang bukan dokter ajaib hanyalah nama palsu. Meskipun Lin Qingtan mengatakan ini, dia tidak bisa menyembunyikan senyumnya. Bukankah dokter ajaib merupakan penegasan terbesar yang dimiliki pasien atas keterampilan medisnya? Melihat saudara perempuan kedua bahagia, Lu Yun secara alami juga bahagia, berpikir bahwa dengan bakatnya, saudara perempuan kedua suatu hari nanti akan menjadi ahli pengobatan tradisional Tiongkok terbaik di kerajaan naga. Harus dikatakan bahwa saudara perempuan kedua tingkat akupuntur saat ini sudah cukup untuk masuk peringkat teratas. Namun adik kedua masih sangat muda, tidak mudah untuk mendapatkan pengakuan dari orang-orang kuno di dunia pengobatan tradisional Tiongkok. Lu Yun menggelengkan kepalanya dan segera merasa lega. Seperti yang dikatakan Lin Qingtan sendiri, selama bisa dikenali oleh pasien, itu sudah cukup. Tinggalkan ruang akupuntur. Kembali ke aula, Qi Changlan belum pergi. Berdiri di sampingnya adalah Qi Ming dan yang lainnya, yang tidak berani untuk tidak menghormati Lu Yun sedikitpun. Yu Hongwen melihat bahwa mereka tidak terbiasa dan berkata, Qi, kamu sudah menyelesaikan suntikan hari ini. Mengapa kamu masih di sini? Jangan ganggu guruku di sini. Orang tua ini tidak pernah menatapku dengan baik. Qi Changlan ingin memukulnya, tetapi menahannya. Sebaliknya, dia melihat ke arah Lu Yun dan berkata, Dokter ajaib Lu, saya berani bertanya kepada Anda, mengapa Anda tidak menantang daftar Master? Daftar Grandmaster adalah daftar resmi yang dibuat oleh Liga Seni Bela Diri. Ini adalah pengakuan dari Grandmaster Alam Transformasi. Selama Anda pergi ke Liga Seni Bela Diri untuk mengikuti penilaian dan lulus ujian, Liga Seni Bela Diri akan diberi peringkat berdasarkan hasil penilaian. Jika mau, Anda bahkan bisa pergi ke Liga Bela Diri untuk mendapatkan pekerjaan. Namun, sebagian besar Master Transformasi adalah penguasa di satu pihak. Hanya mengandalkan gelar Master saja sudah cukup bagi mereka untuk menikmati perlakuan yang baik, dan mereka tidak suka menggunakan posisi untuk menahan diri. Seperti saudara perempuan ketujuh Lu Yun, Luoli, dia sangat sibuk sejak dia menjadi pemimpin Liga Seni Bela Diri Distrik Tiongkok Tengah sehingga dia bahkan tidak bisa tinggal di rumah selama beberapa hari. Apakah tidak nyaman menjadi riang? Dalam istilah sekuler, saya dapat menikmati keuntungan menjadi pejabat dalam kondisi normal, jadi mengapa saya harus mendapatkan posisi resmi untuk menahan diri? Kecuali Anda dilahirkan dengan rasa keadilan yang kuat. Keberadaan daftar Grandmaster setara dengan memberikan topi kehormatan kepada para Grandmaster alam transformasi, yang dapat menikmati perlakuan khusus tanpa harus memikul tanggung jawab menjaga ketertiban di dunia seni bela diri. Yang paling penting adalah aliansi bela diri akan memilih untuk menutup mata terhadap karakter di daftar Grandmaster selama mereka tidak melangkah terlalu jauh. Oleh karena itu, Grandmaster Realm Transformasi tersebut belum tentu bertugas di aliansi bela diri, tetapi kebanyakan dari mereka akan memilih untuk mempengaruhi daftar Grandmaster. Qi Changlan sangat yakin bahwa Lu Yun tidak ada dalam daftar Grandmaster. Ini adalah hasil yang telah dia konfirmasi beberapa kali. Hari ini saya akhirnya bertanya dengan perasaan cemas. Lu Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, itu hanya daftar sampah. Tidak ada bedanya apakah itu ada atau tidak. Bagi Lu Yun, daftar yang dianggap sebagai suatu kehormatan oleh komunitas pencak silat ini memang merupakan daftar sampah. Mahasiswa manakah yang pernah Anda lihat yang peduli dengan peringkat kelas sekolah dasar? Apakah Anda mencoba merendahkan diri dengan mempertahankannya? Ini adalah pemikiran Lu Yun yang sebenarnya, tetapi bagi Qi Changlan dan yang lainnya, sepertinya Tian Lingkai menderita pukulan berat. Daftar sampah. Bukankah ini berarti orang-orang di daftar ini semuanya sampah? Dokter Lu sangat gila, satu kalimat menyinggung semua ahli transformasi. Jika orang-orang itu mendengar ini, bukankah mereka akan mampu bertarung dengannya? Lu Yun melirik ke arah Aming yang berdiri di belakang Qi Changlan lagi, dan berkata dengan nada meminta maaf, maaf, saya orang yang lugas. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Jika Anda merasa tidak nyaman, jangan tunjukkan di wajah Anda, kalau tidak, aku akan melakukannya. Kamu akan merasa tidak puas dan ingin menantangku. Aming, dia bahkan belum mencapai ranah transformasi, dan kata-kata Lu Yun barusan benar-benar menyakitinya. Puncak pencarian hidupku adalah sampah di matamu. Apakah kamu ingin menjadi begitu kejam? Qi Changlan menjadi tenang dan bertanya dengan ragu-ragu, kalau begitu, Dokter Ilahi Lu, apa pendapat Anda tentang Grandmaster 8 Jari Hou Yong? Grandmaster berjari 8 Hou Yong, Grandmaster Realm Transformasi yang berusia kurang dari 40 tahun, menempati peringkat 38 dalam daftar Grandmaster. Ketika Qi Changlan sedang berbicara dengan Jiang Lan 2 hari yang lalu, Lu Yun ada di dekatnya, jadi dia mendengar nama itu. Dilihat dari sikap dan nada bicara mereka berdua saat itu, dia tampak seperti orang yang sangat kuat. Tapi Lu Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, aku belum pernah melihatnya secara langsung, tapi jika seperti yang kamu katakan, dia baru mencapai kondisi transformasi sampai dia berusia hampir 40 tahun. Bakatnya sebenarnya tidak begitu bagus. Adikku yang ketujuh, Luoli, baru berusia 20-an dan sudah berubah. Bukankah itu Hou Yong hanyalah seorang bajingan? Lu Yun sangat jujur, tetapi Qi Changlan menyadari bahwa dia tidak dapat berbicara lagi. Aming bahkan lebih seperti ini. Dia bahkan tidak ingin melihat Lu Yun.
Tepat pada saat ini, Ye Xiangrong dan istrinya tiba, dan kedua pihak mengakhiri topik. Jika tidak, Qi Changlan khawatir jika percakapan berlanjut, kultivator bela diri Aming di sebelahnya mungkin tidak akan berminat untuk menyerang ranah transformasi. Apakah praktisi seni bela diri sudah begitu pelit? Lu Yun tidak akan memperhatikan suasana hatinya. Jika mentalitas seorang seniman bela diri mudah rusak, dia mungkin sebaiknya mengubah karirnya dan memindahkan batu bata. Setelah memberikan akupuntur pada Ye Xiangrong, Lu Yun meninggalkan Aula Xinglin. Qi Changlan masih belum pergi. Dia telah melihat beberapa petunjuk, yaitu hubungan antara pasangan ini dan Lu Yun tampaknya sangat rumit. Jika tidak, bagaimana mereka bisa menikmati perlakuan yang begitu baik dan mengizinkan Lu Yun melakukan akupuntur secara pribadi? Qi Changlan pergi menemui Jiang Lan sendirian dan bertanya, "Keponakan Jiang, apakah kamu memiliki hubungan yang baik dengan tabib suci Lu?" "Tentu saja, Lu Yun adalah calon menantuku, dan tentu saja hubungan kami baik." Menantu masa depan. Qi Changlan tiba-tiba terkejut, dan kemudian berkata dengan ekspresi yang rumit, "Keponakan Jiang, maukah kamu kembali ke rumah Jiang pada tanggal 10 bulan depan?" Qi Changlan awalnya mengira Jiang Lan baru saja datang ke Lu Yun untuk berobat. Siapa yang tahu kalau hubungannya dengan Lu Yun begitu dekat? Bukankah mudah untuk meminta Lu Yun membantu keluarga Jiang keluar dari pengepungan? Namun anehnya, Jiang Lan terdiam setelah mendengar kata-kata tersebut. Qi Changlan mengira dia belum melepaskannya, jadi dia melanjutkan, "Terakhir kali kamu mengatakan bahwa kamu telah memaafkan ayahmu sejak lama. Kali ini keluarga Jiang berada dalam masalah besar, kamu tidak tahan untuk berdiam diri, dan menontonnya, kan?" Jiang Lan terdiam beberapa saat, lalu tiba-tiba menghela nafas dan berkata, "Ya, tentu saja saya tidak tega melihat keluarga Jiang merosot seperti ini, tapi apa yang bisa saya lakukan jika ini terjadi?" Wajahnya penuh kesedihan. Qi Changlan bertanya dengan bingung, "Mengapa Anda tidak meminta Dokter Ilahi Lu untuk mengambil tindakan?" Lu Yun. Jiang Lan tertegun sejenak dan berkata, "Anda telah mengatakan sebelumnya bahwa keluarga Hou telah melatih seorang ahli transformasi yang berusia kurang dari 40 tahun. Bagaimana Lu Yun dapat membantu? Mungkinkah Lu Yun juga seorang seniman bela diri?" Jiang Lan sepertinya telah menebak sesuatu. Pada saat ini, ekspresi Qi Changlan bahkan lebih bingung daripada ekspresinya. Apa yang sedang terjadi? Jiang Lan sebenarnya tidak tahu bahwa Lu Yun adalah seorang seniman bela diri. Mungkinkah Lu Yun sengaja menyembunyikannya? Apakah Anda berencana untuk mengejutkan Jiang Lan lagi di masa depan? Ini sungguh buruk. Dokter Lu dengan sengaja menyembunyikan identitasnya, namun dia begitu canggung sehingga dia secara tidak sengaja mengungkapkan keterkejutannya terlebih dahulu. Bisakah Dokter Lu menyalahkan dirinya sendiri? Qi Changlan merasa panik di dalam hatinya. Jiang Lan bertanya, "Paman Qi, apakah Lu Yun benar-benar seorang seniman bela diri? Apa tingkat seniman bela diri dia? Dari apa yang baru saja kamu katakan, sepertinya dia lebih kuat dari Hou Yong." Tiga pertanyaan itu membuat Qi Changlan berkeringat banyak sehingga dia hanya bisa berkata dengan hati nurani yang bersalah, "Ahem, tentang ini, sebaiknya kamu bertanya sendiri pada Dokter Ilahi Lu." Pada titik ini, Qi Changlan hanya bisa menyampaikan masalahnya kepada Lu Yun, berharap Lu Yun tidak menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu banyak bicara. Faktanya, dari ekspresi Qi Changlan, Jiang Lan sudah memiliki gambaran kasarnya, lagi pula, dia juga lahir di keluarga kultivator bela diri. Dia hanya ingin tahu, seberapa kuat Lu Yun dalam seni bela diri di usia yang begitu muda, dan apakah dia benar-benar dapat membantu keluarga Jiang mengatasi kesulitan ini. Pada saat ini, Qi Changlan, mungkin untuk menutupi rasa malu karena membocorkan rahasia, mengganti topik pembicaraan dan berkata, "Keponakan Jiang, bolehkah saya bertanya, penyakit apa yang diderita suami Anda sehingga mengharuskan Dokter Ilahi Lu untuk melakukannya sendiri, akupuntur berkali-kali?" Ekspresi Jiang Lan tiba-tiba berubah, "Paman Qi, jangan bertanya tentang hal-hal yang tidak boleh kamu tanyakan." Dengan baik, mengapa hal ini semakin memalukan? Qi Changlan tidak tahu kenapa, tapi Jiang Lan sudah meninggalkan Aula Xinglin dengan cepat. Untuk amannya, dia memutuskan untuk bertanya secara pribadi kepada Lu Yun tentang statusnya sebagai seniman bela diri, karena ini terkait dengan kemakmuran dan kemunduran keluarganya. Jembatan Zhangjiang. Lu Yun memandangi wanita muda yang sangat cantik yang berdiri di ujung jembatan, dia memiliki sosok yang montok, menonjol ke depan dan ke belakang, dan setiap bagian tubuhnya telah berkembang secara ekstrim jika itu adalah kalimat yang dibuat khusus untuknya. Faktanya, di usia Jiang Lan, dia tidak bisa lagi digambarkan sebagai seorang wanita muda, namun penampilan dan sosoknya benar-benar mampu bertahan dalam ujian waktu, sehingga gelar wanita muda tercantik di Provinsi Jiangnan digunakan untuknya. Masih pas di badan. Yang bisa kukatakan hanyalah Paman Ye sangat bahagia. Lu Yun diam-diam merasa iri di dalam hatinya. Sesampainya di jembatan, Lu Yun tersenyum dan bertanya, "Bibi Jiang, adakah sesuatu yang tidak bisa kamu bicarakan di rumah, tapi kamu ingin mengundangku ke tempat ini?" "Lu Yun, apakah kamu seorang seniman bela diri?" Jiang Lan secara langsung menanyakan keraguan di hatinya, dan kali ini, dia tidak menyebut Lu Yun sebagai menantu yang baik, dia juga tidak memanggilnya keponakan yang baik, yang menunjukkan betapa bermartabatnya dia. Lu Yun sedikit terkejut, mengapa Bibi Jiang menanyakan hal itu? "Jawab aku, ya atau tidak." Jiang Lan tidak mengatakan alasannya, tapi menatap Lu Yun dengan penuh harap, berharap menemukan jawaban dari wajah Lu Yun. Namun,
Lu Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Tidak, bagaimana ini bisa terjadi? Jika Lu Yun bukan seorang ahli bela diri, lalu apa maksud perkataan Qi Changlan kepadanya? Jiang Lan tidak mempercayainya. Dia mengira Lu Yun berbohong padanya. Faktanya, bagaimana dia tahu bahwa Lu Yun mengatakan yang sebenarnya, karena dia memang bukan seorang seniman bela diri, tetapi seorang kultivator, dan keduanya sama sekali tidak termasuk dalam sistem yang sama. Lu Yungang hendak memberitahu Jiang Lan jawabannya, tetapi Jiang Lan tiba-tiba menunjuk ke sungai di bawah jembatan dan berkata, lihat, sungai ini sangat deras dan bergejolak. Jika orang biasa jatuh ke dalamnya, mereka mungkin akan menghilang tanpa jejak. Setelah mengatakan itu, dia melompat. Apa itu? Lu Yun tercengang saat itu. Jiang Lan sebenarnya 90% yakin bahwa Lu Yun adalah seorang seniman bela diri, karena semua yang terjadi pada Lu Yun sungguh luar biasa. Dokter ajaib Jiang Cheng, Guru Yun Lu. Dan betapa tenang dan tenangnya dia saat menghadapi Tuan Ma. Sebaik, mengapa Shen Jinhua, orang yang begitu sombong, begitu tertarik pada Lu Yun, dan mengapa dia begitu cemas dengan masalah emosional Lu Yun? Dikombinasikan dengan percakapan aneh dengan Qi Changlan tadi. Tidak peduli betapa bodohnya Jiang Lan, dia masih bisa merasakan ada masalah besar di sini. Ketika dia melihat penolakan Lu Yun, dia berpikir bahwa Lu Yun tidak ingin mengungkapkan identitasnya, jadi dia menggunakan trik berbahaya ini untuk memaksa Lu Yun mengakuinya benar-benar bodoh. Bibi Jiang, kamu terlalu cemas, tidak bisakah kamu menunggu sampai aku menyelesaikan kata-kataku dulu? Lu Yun tidak bisa tertawa atau menangis, tapi Jiang Lan sudah melompat turun, apalagi yang bisa dia lakukan. Dia segera melompat dan menahan Jiang Lan sebelum dia jatuh ke air. Bibi Jiang, kamu nakal sekali. Lu Yun berjalan melewati air, dan ketika dia sampai di pantai, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menamparkan Jiang Lan di bagian yang menonjol, dan juga menggunakan trik yang sama yang dia gunakan untuk melawan Liu Yaner sebagai hukuman. Tiba-tiba, wanita muda tercantik di provinsi Jiangnan, dengan mata indahnya melebar, diikuti dari dekat. Dia tidak tidur dengan suaminya selama lebih dari 10 tahun. Tamparan ini hampir menimbulkan masalah besar. Ketika Lu Yun menurunkannya ke pantai, Jiang Lan berpura-pura tersandung dan jatuh ke air dangkal, membasahi rok panjangnya. Lu Yun ini sangat berani. Aku calon ibu mertuamu. Namun anehnya, setelah efek tamparan Lu Yun berakhir, Jiang Lan sebenarnya merasa jauh lebih rileks, dan semua kebencian yang telah terkumpul selama lebih dari 10 tahun sepertinya terhapus pada saat ini. Ini seperti sumur kuno yang dalam. Air di dalamnya melambangkan semacam kebencian. Saat air sumur meluap, kebencian secara alami semakin melemah. Seluruh tubuh Jiang Lan gemetar beberapa kali. Wajahnya juga memerah. Tapi dia adalah seseorang yang pernah melihat angin kencang dan ombak. Dia segera berdiri dari pantai yang dangkal seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan berkata, saya sangat ceroboh. Saya malah terjatuh meskipun saya sudah sampai di pantai. Lu Yun mengangguk setuju dan berkata, ya, saya terlalu ceroboh. Saya seharusnya menempatkan Bibi Jiang lebih jauh dari pantai dangkal. Jiang Lan merasa bersalah untuk beberapa saat dan dengan cepat mengganti topik pembicaraan dan berkata, Lu Yun, saya tahu bahwa kamu adalah seorang seniman bela diri dan ahli transformasi yang kuat. Sejujurnya, saya sangat terkejut. Apa yang dilakukan Lu Yun dengan berjalan di atas air barusan hanya dapat dicapai oleh seorang ahli transformasi yang melepaskan kekuatan batin dan energi luarnya. Oleh karena itu, Jiang Lan telah menentukan identitas Lu Yun sebagai seorang seniman bela diri. Lu Yun berpikir sejenak dan berkata, karena Bibi Jiang menjawab ya, maka ya. Melihatnya seperti ini, Jiang Lan mengira dia telah mengungkap identitasnya dan membuat Lu Yun tidak senang, jadi dia meminta maaf dan berkata, Lu Yun, aku benar-benar minta maaf. Aku menggunakan metode ini untuk memaksamu mengungkapkan identitasmu. Itu benar-benar tidak pantas, karena masalah ini sangat penting bagiku. Kamu ingin aku membantu keluarga Jiang, kan? Bagaimana mungkin Lu Yun tidak mengetahui apa yang dipikirkan Jiang Lan? Sejak dia bertanya pada dirinya sendiri apakah dia seorang seniman bela diri, Lu Yun sudah menebak pikirannya. Jiang Lan bertanya dengan penuh harap, apakah tidak apa-apa? Lu Yun tersenyum dan mengangguk, Bibi Jiang, kamu terlalu bodoh. Kamu adalah ibu dari saudari Qin Cheng. Jika kamu mengalami kesulitan, saya pasti akan membantu tanpa ragu-ragu. Lain kali, katakan saja secara langsung. Tidak perlu membuat liku-liku ini dan berbelok. Jiang Lan tersipu dengan cara yang unik. Sepertinya Lu Yun telah memahami pikirannya. Segera Jiang Lan berkata lagi, kali ini lawan keluarga Jiang adalah Hou Yong, yang berada di peringkat ke-38 dalam daftar Grandmaster. Saya khawatir. Dia sedang menguji kekuatan Lu Yun. Lu Yun menepuk dadanya dengan percaya diri, pakai itu di tubuhku, Bibi Jiang. Menurutku kamu harus kembali ke Villa Hijau bersamaku dulu dan mencari gaun dari Sister Qin Cheng untuk diganti. Semuanya terbuka. Petik 2, petik 2. Dalam perjalanan pulang, Jiang Lan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Lu Yun, keponakanku yang baik, apakah Qin Cheng tahu bahwa kamu adalah seorang seniman bela diri? Saya juga tidak yakin. Kamu juga tidak yakin. Apa artinya ini? Jiang Lan sangat bingung. Lu Yun tersenyum dan tidak menjelaskan. Dalam sekejap mata, ini hari Selasa. Pada pukul 7 malam ini, ada kelas minat pengobatan tradisional Tiongkok di ruang kelas berbentuk T Universitas Jiangnan.
Itu kelas hobi, tapi lebih baik dikatakan kelas publisitas pengobatan tradisional Tiongkok, karena tidak mungkin menjelaskannya terlalu detail pemahaman tentang pengobatan tradisional Tiongkok. Lu Yun tiba di ruang kelas berbentuk T lebih awal dan duduk di kursi baris pertama. Saya benar-benar tidak menyangka suatu saat nanti saya akan menjadi teladan bagi orang lain. Lu Yun menghela nafas dalam hatinya. Setelah menunggu beberapa menit, para siswa muda dan cantik memasuki kelas satu demi satu. Mata Lu Yun langsung berbinar, terutama para gadis yang mengenakan pakaian avant-garde dan memiliki dada membuncit diam-diam bersembunyi. Pasti karena saya khawatir akan lapar saat ceramah di malam hari, jadi saya menyembunyikan roti kukus putih besar itu. Namun, Lu Yun segera menyadari bahwa orang-orang yang masuk tampak tidak terlalu senang, mereka semua memiliki ekspresi tertekan, mereka tidak duduk di barisan depan setelah memasuki pintu, tetapi semua bergegas ke kursi belakang. Sejujurnya, mereka semua dipaksa. Secara namanya, ini adalah kelas minat pengobatan Tiongkok. Apa itu kelas minat? Tentu saja, orang-orang datang untuk menghadiri kelas tersebut secara sukarela. Namun, pihak sekolah khawatir jika ada cara yang tidak digunakan, diperkirakan tidak banyak orang yang mau datang untuk menghadiri kelas ini. Oleh karena itu, bagian akademik menetapkan persyaratan wajib bahwa pada angkatan pertama, setiap angkatan mahasiswa tahun pertama harus mengirimkan minimal 10 mahasiswa untuk mengikuti kelas tersebut. Ini semua adalah trik lama. Mahasiswa yang terpilih tentu saja penuh dengan keluhan. Selama masa perkuliahan, bukankah menyenangkan mengajak pasangannya ke hutan dan menyiksa para lajang? Siapa yang bersedia datang dan mengikuti kelas minat pengobatan Tiongkok? Itu sangat menyakitkan. Jadi semua mahasiswa yang masuk duduk di kursi di barisan belakang. Begitu mereka duduk, mereka mengeluarkan ponselnya dan bermain tanpa henti. Ada yang browsing Taobao, ada yang bermain King Pesticide, dan ada yang membuka novel antarmuka. Nah, novel berjudul 7 Saudariku Sangat Cantik, ini agak menarik. Cocok untuk LSP seperti saya. Apa? Versi ringkasannya, sial, novel sampah ini berani memuat iklan. Saat waktu kelas semakin dekat, barisan tengah dan belakang ruang kelas berbentuk T sudah terisi. Siswa yang datang dari belakang hanya bisa dengan enggan duduk di barisan depan, berpikir untuk melarikan diri di tengah jalan. Saat ini, seorang gadis cantik yang mengenakan t-shirt keren duduk di sebelah Lu Yun. Begitu dia duduk, dia mengeluarkan cermin kecil dan memainkan bintik-bintik kecil di wajahnya. Begitu Lu Yun melihat gadis ini, dia tahu bahwa dia belum pernah menggunakan masker wajah Ratu Kecantikan. Dia hendak beriklan, tapi dia melihat gadis itu sudah menoleh dan sedang mengobrol dengan sahabatnya di sebelahnya. Kian, lihat, ada pria tampan di sebelahmu, intip dulu, hati-hati, jangan sampai dia memperhatikannya. Benarkah? Coba aku pakai kacamata dan melihatnya. Wah, benar, aku penasaran dia di kelas mana. Tanya saya, kedua gadis itu mengobrol dengan suara rendah, mata mereka melirik ke arah Lu Yun dari waktu ke waktu, dengan sangat hati-hati, tetapi mereka tidak tahu bahwa percakapan mereka sudah sampai ke telinga Lu Yun. Sehat, jelas ada begitu banyak titik bersinar di tubuh saya, tetapi Anda hanya melihat kulit saya yang tampan. Itu sungguh dangkal. Lu Yun sangat kecewa. Halo teman sekelas, jarang sekali kita memiliki kesempatan untuk duduk bersama. Mengapa kita tidak saling mengenal? Nama saya Wang Qian. Saya siswa baru di kelas 4 Sekolah Ekonomi dan Manajemen. Apa tentang kamu? Wang Qian, seorang gadis dengan bintik-bintik, berkata. Saat pertama kali duduk, dia tidak melihat Lu Yun dengan jelas dengan kepala menunduk. Baru sekarang dia menyadari bahwa anak laki-laki ini sangat tampan. Saat menghadapi laki-laki tampan, perempuan di era baru harus seproaktif mungkin. Senyuman muncul di bibir Lu Yun dan dia berkata, kamu akan mengetahuinya nanti. Oh, cukup menyendiri. Aku hanya menyukai dewa laki-laki yang menyendiri seperti ini. Kamu bisa melecehkanku ribuan kali, tapi aku akan tetap memperlakukanmu seperti cinta pertamaku. Keinginan Wang Qian untuk mengenal Lu Yun tiba-tiba menjadi lebih kuat. Tepat ketika dia hendak melancarkan serangan berikutnya, dia tiba-tiba melihat seorang gadis duduk di sisi lain kursi Lu Yun dan mulai berkomunikasi secara intim dengan Lu Yun. Ternyata rumput terkenal itu punya pemiliknya. Wang Qian mengerutkan bibirnya dan melihat sekeliling Lu Yun, ingin melihat seperti apa rupa pacar pria tampan ini, tapi begitu dia melihatnya, dia segera menarik lehernya ke belakang. Sahabatnya juga berkata dengan marah, kenapa semua pria tampan itu milik keluarga orang lain? Aku sangat khawatir. Itu Guru Shen. Wang Qian segera mengingatkan dengan suara rendah. Universitas Jiangnan memiliki banyak departemen, dan siswa belum tentu mengenal guru dari departemen lain. Namun, Wang Qian kebetulan berada di departemen yang sama dengan Shen Jingyi, jadi dia mengenali Shen Jingyi. Sontak kedua gadis kecil itu tak lagi berani saling berbisik. Sudah hampir waktunya masuk kelas. Lu Yun berdiri, berjalan ke podium sambil tersenyum, dan berkata, halo teman sekelas, saya guru kelas minat pengobatan Tiongkok. Nama saya Lu Yun. Biasanya di ruang kelas sebesar itu, guru akan menggunakan mikrofon kecil untuk memastikan siswa di barisan belakang dapat mendengar suaranya. Namun, Lu Yun tidak menggunakan mikrofon, dan suaranya masih terdengar jelas di barisan belakang. Tiba-tiba, ruang kelas besar berbentuk T menjadi sunyi,
dan bahkan mereka yang menggunakan King Pesticide dengan marah mengeluh bahwa rekan satu tim mereka adalah siswa sekolah dasar pun terdiam sejenak. Kemudian, terjadi keributan. Ketika mereka terpilih untuk menghadiri kelas minat pengobatan Tiongkok ini, propaganda sekolah adalah bahwa orang yang mengajar kelas tersebut adalah seorang dokter ajaib. Mereka tidak peduli apakah dia dokter ajaib atau bukan, tapi lihatlah anak ini di atas panggung. Tidak peduli apakah dia dokter ajaib atau bukan siswa di kelas. Bukankah lucu membiarkan dia datang ke kelas? Wang Qianqian juga sangat terkejut. Ternyata pria tampan yang duduk di sebelahnya adalah guru hari ini. Dia sebenarnya bertanya padanya di kelas mana dia sekarang malu sampai mati. Tetapi, bisakah dia meyakinkan orang seperti ini? Teman sekelas Wang Qianqian sangat skeptis tentang hal ini. Ada keributan di ruang kelas berbentuk T. Para mahasiswa ini sudah tidak senang ketika mereka dipilih oleh kelas untuk menghadiri kelas minat pengobatan Tiongkok sialan ini. Sekarang mereka melihat bahwa guru yang mengajar kelas tersebut masih sangat muda, mereka tiba-tiba merasa lebih sedih. Lu Yun, bagaimanapun, menghadapi mata mencurigakan ini dengan senyuman di wajahnya dan tetap tenang. Ia juga merasa bahwa para siswa ini tidak datang ke sini secara sukarela, namun ia yakin setelah mendengarkan kelas ini, orang-orang tersebut akan rela datang untuk kedua kalinya. Lu Yun melihat sekeliling kelas dan berkata, aku tahu kamu tidak datang ke sini secara sukarela, dan kamu juga meragukan levelku. Asalkan kamu tahu, maka cepatlah umumkan bahwa keluar kelas sudah selesai. Berhentilah membuang-buang waktu kita. Aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi di sekolah. Sekolah terus melakukan aktivitas berantakan ini. Sebelum Lu Yun selesai berbicara, dia mendengar seorang anak laki-laki berkepala runcing berteriak keras di tengah kelas. Dia tampak riang, dengan seorang gadis mengenakan rok mini hitam duduk di pangkuannya. Pengabaian total terhadap disiplin kelas. Setelah Landak selesai berbicara dengan keras, wajah gadis itu benar-benar menunjukkan ekspresi bangga. Sepertinya pacarnya berani berbicara dengan Lu Yun begitu keras, dan dia merasa sangat bangga. Orang-orang ini sangat tidak disiplin. Shen Jingyi tidak tahan lagi dan ingin berdiri untuk menjaga disiplin, tetapi Lu Yun menggelengkan kepalanya ke arahnya, masih dengan ekspresi tenang yang sama, dan berkata sambil tersenyum, selama 10 menit, kamu hanya perlu duduk di sini dan dengarkan aku bicara selama 10 menit, dan kamu dapat pergi kapan saja setelah 10 menit. Cih, benar, kamu tidak mau menunggu sampai kita berangkat lalu diam-diam melaporkannya agar sekolah bisa mengurangi kredit kita. Lu Yun menggelengkan kepalanya, saya tidak mau repot-repot melakukan hal semacam ini di belakang layar. Jika Anda tidak percaya, Anda dapat menghidupkan ponsel Anda untuk merekamnya sekarang. Saya ulangi lagi, selama Anda dengarkan ceramah saya dengan tenang selama 10 menit, dalam 10 menit, mahasiswa yang ingin keluar dapat keluar kapan saja. Oke, karena kamu bilang begitu, mari kita dengarkan selama 10 menit dan lihat apa yang bisa kamu dapatkan, kata Landak bercanda. Dia tidak percaya bahwa memberi Lu Yun 10 menit akan menarik semua orang untuk tetap tinggal. Ruang kelas menjadi sunyi, lagi pula ini hanya 10 menit. Para siswa yang menjelajahi Taobao dan membaca novel juga memandang Lu Yun sambil bercanda, menunggu untuk menonton pertunjukan. Sedangkan untuk siswa yang menyemprotkan pestisida, mereka mengaktifkan mode prajurit keyboard gila dan berhenti mengeluarkan suara. Sekitar setengah menit berlalu, Lu Yun tidak memulai ceramahnya, tetapi sedikit mengernyit dan berkata, sepertinya para siswa sangat sadar. Setelah 10 menit, ceramah selesai dan mereka berhenti berbicara. Namun, ada beberapa hal yang masih terlalu bodoh. Semua orang di kelas tiba-tiba merasa sangat aneh. Tidak ada yang bersuara sekarang. Siapa yang bodoh? Mereka memandang Lu Yun dengan ragu. Lu Yun menggelengkan kepalanya, dan tiba-tiba beberapa jarum berkilau muncul di tangannya. Dia menghela nafas dan berkata, bodoh sekali jika mengganggu ceramahku dengan suara mendengung. Saat dia selesai berbicara, jarum di tangannya terbang keluar. Dengan baik, semua orang tercengang beberapa saat. Mereka tidak melihat dengan jelas lintasan terbang dari jarum filiform tersebut, sehingga mereka tidak mengetahui di mana beberapa jarum filiform tersebut mendarat pada akhirnya. Namun tidak sampai beberapa detik kemudian, tiba-tiba terdengar seruan dari baris terakhir ruang kelas. Astaga, sial, guru sungguh hebat, sial. Tiba-tiba, semua orang menoleh dan melihat ke belakang, hanya untuk melihat seorang anak laki-laki menunjuk ke dinding di belakangnya dengan ekspresi yang sangat terkejut. Semua orang tidak tahu kenapa, dan mengira pria itu sakit, tapi tak lama kemudian, beberapa siswa yang duduk di sebelah anak laki-laki itu juga berseru, astaga, sial. Gurunya hebat sekali, sialan. Apa itu? Apa yang sedang terjadi? Para siswa di barisan dekat belakang meninggalkan tempat duduk mereka satu demi satu. Mereka dengan penasaran membungkuk dan melihat. Mata mereka segera melebar dan mereka berseru. Saya melihat beberapa jarum tertancap dalam di dinding. Hal yang paling menakutkan adalah ada lalat yang tertancap di setiap jarum. Lalat, berapa jarak dari posisi dosen pada ruang kelas berbentuk T sampai baris terakhir? Jaraknya masih 20 atau 30 meter, kan? Dari jarak 20 hingga 30 meter, saya menggunakan jarum untuk menusuk seekor lalat, dan saya menusuk beberapa lalat sekaligus. Sontak, para siswa di seluruh kelas terkejut. Guru, bagaimana kamu melakukan ini? Tunjukkan kepada kami keahlianmu lagi. Kami bahkan tidak melihat apa yang sedang terjadi sekarang. Ya, guru,
Tolong tunjukkan jarum lainnya kepada kami. Saya baru saja kehilangan sehelai rambut di sini. Seorang gadis cantik mencabut sehelai rambut panjangnya sebagai lelucon, menempelkannya ke dinding di belakangnya, dan membiarkan rambutnya rontok. Detik berikutnya, dia tiba-tiba melihat sebuah jarum melayang, memotong rambutnya menjadi dua bagian. Petik 2, petik 2. Persetan, jelas kita semua adalah mahasiswa, kenapa aku masih belum berpendidikan? Tidak bisakah kamu menggunakan kata lain untuk memujiku selain, F-cek? Lu Yun berpura-pura tertekan dan mengatakan sesuatu, yang langsung menimbulkan ledakan tawa di kelas. Harus katakan, Lu Yun memiliki pemahaman yang baik tentang psikologi orang-orang ini, mengetahui bahwa mereka memiliki kebencian di hati mereka. Bahkan jika dia mengatakan yang sebenarnya, akan sulit untuk mendapatkan persetujuan mereka. Dalam hal ini, mari kita tampilkan penampilan yang bagus. Bagaimanapun, Lu Yun juga termasuk dalam kelompok usia ini dan memahami pikiran mereka dengan sangat baik. Benar saja, setelah beberapa jarum tersebut ditembakkan, lebih dari 99% mahasiswa lupa bahwa mereka terpaksa datang ke sini untuk mendengarkan ceramah, dan mereka sangat bersemangat. Bahkan ada beberapa gadis cantik yang berdiri, mencabut rambut panjangnya dengan cara yang sama, dan berkata penuh harap, Guru, lihat di sini, gunakan jarummu untuk menembakku. Mereka begitu bersemangat hingga tidak sabar untuk melakukan cum. Lu Yun terbatuk 2 kali dan berkata, Ahem, gadis-gadis, mohon hargai dirimu sendiri. Guru, saya orang yang serius. Gadis-gadis yang berdiri tertegun sejenak, dan kemudian mereka menyadari bahwa apa yang baru saja mereka katakan terlalu ambigu, dan mereka semua duduk dengan wajah memerah. Guru, bagaimana Anda mengucapkan kata-kata serius dengan nada informal? Dalam keadaan khusus, Anda harus menggunakan taktik aneh untuk menang. Pertunjukan kecil keterampilan Lu Yun berhasil menghilangkan ketidakpuasan para siswa ini, membuat mereka merasa bahwa waktu malam ini dihabiskan dengan baik, dan kebencian di hati mereka menghilang secara alami. Namun selalu ada 1 atau 2 pengecualian. Misalnya, pria berkepala landak itu mungkin terlalu menyukai pusat perhatian. Ketika dia melihat semua orang menunjukkan kekagumannya pada Lu Yun, dia langsung merasa tidak senang. Dia mendengus keras dan berkata, apa-apaan ini? Apakah kamu di sini untuk mengajar pengobatan Tiongkok atau untuk melakukan akrobat? Ya, jika kamu di sini untuk melakukan akrobat, menurutku kamu harus pergi ke sirkus daripada datang ke sini untuk merusak suasana sekolah kita. Suaranya sangat keras, dan setelah dia meraung, seluruh kelas terdiam sejenak. Tapi kali ini, sebagian besar siswa telah melihat pria berkepala landak dengan tampilan yang sama seperti saat mereka melihat Lu Yun. Ini seperti sekelompok orang yang bernyanyi di KTV. Kita semua menyanyikan lagu-lagu yang penuh semangat, tapi hasilnya adalah lagu yang menyedihkan dan menyedihkan. Siswa ini, bisakah Anda menjelaskan dengan jelas mengapa guru Lu merusak suasana sekolah kita? Seorang teman sekelas berkata membela Lu Yun. Landak mencibir dan berkata, sekolah adalah tempat belajar. Apa bedanya tingkah lakunya barusan dengan bermain pisau dan senjata di kampus? Bukankah ini tren yang buruk? Benar, pacarku benar. Tentu saja gadis dengan rok mini itu mendukung pacarnya dan membela landak. Beberapa siswa ingin membantu Lu Yun dengan teorinya, tetapi kemudian mereka mendengar Lu Yun berkata, siswa, dengarkan saya. Ruang kelas menjadi sunyi lagi. Lu Yun memandang landak sambil tersenyum, saya pikir teman sekelas ini benar. Saya datang ke sekolah untuk memberikan pengetahuan tentang pengobatan tradisional Tiongkok, bukan untuk melakukan akrobat, jadi mari kita bicara tentang sesuatu yang berhubungan dengan pengobatan tradisional Tiongkok. Ayo mulai dengan kamu mulai. Lu Yun menunjuk ke kepala landak dan berpikir, Bung, kamu tampaknya memiliki rasa keadilan. Apa yang dimulai denganku? Ketika landak melihat Lu Yun menunjuk ke arahnya, dia tertegun sejenak, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Lu Yun berkata dengan penuh arti, kamu sakit. Petik 2, petik 2. Guru macam apa ini? Kenapa kamu masih memarahiku? Lu Yun melanjutkan, apakah akhir-akhir ini kamu sering sembelit? Oh, ternyata itu bukan kutukan. Baru pada saat itulah semua orang menyadari bahwa gurunya sedang merawat landak. Tetapi landak tidak senang ketika mendengar ini, dan berkata dengan nada tidak senang, jangan bicara omong kosong di sini, saya pikir kamu sembelit, saya tidak tahu seberapa baik kesehatan saya. Saat mendengar kata, sembelit tadi, jantungnya berdebar kencang, karena Lu Yun memang benar. Tapi di depan semua orang, dia tidak mau mengakuinya, dan dia tidak diyakinkan oleh Lu Yun sejak awal. Tidak peduli apa yang dikatakan Lu Yun, dia hanya perlu menyangkalnya, hanya dengan sengaja mempermalukan Lu Yun. Lu Yun tidak marah, tapi terus tersenyum dan berkata, apakah kamu berani berdiri dan biarkan aku melihatnya? Berdiri saja, aku khawatir kamu tidak akan melakukannya. Landak meminta pacarnya untuk menjauh, tapi dia berdiri dan menatap Lu Yun dengan provokatif. Saya tahu dari wajah Anda bahwa ada yang tidak beres dengan saluran pencernaan Anda. Seharusnya karena Anda terlalu banyak makan makanan pedas, yang menumpuk panas di usus dan perut serta memakan vagina Anda, yang menyebabkan kekeringan dan hilangnya kelembapan, usus dan sering sembelit. Kamu kentut. Saat landak hendak membalas, Lu Yun dengan cepat melangkah maju, menekan titik akupuntur di perutnya, dan berkata dengan marah, apa yang kamu lakukan? Bukan apa-apa, saya hanya membantu Anda menghilangkan energi pedantik di tubuh Anda.
Jika tubuh Anda normal, biasanya Anda tidak akan merasakan gejala apapun. Senyuman misterius muncul di sudut mulut Lu Yun, dan setelah berbicara, dia mundur beberapa langkah tanpa meninggalkan jejak. Landak masih ingin berdebat, namun sedetik berikutnya, tiba-tiba ia merasakan perutnya mual, dan suara gemericik usus seperti guntur di hari hujan, sangat keras. Segera setelah itu, engah, 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 wajah Landak memerah karena menahannya, dan akhirnya dia tidak tahan lagi, dan kentut 3 kali dengan keras dan berbau busuk berturut-turut. Pacarnya sedang duduk, tepat di depan pantat Landak. Ketiga kentut yang keras ini langsung mengejutkannya, dan dia berdiri dengan wajah pucat marah, dia bersendawa keras, dan tepat pada waktunya memukul pacarnya secara langsung. Apakah kamu bersungguh-sungguh? Gadis dengan rok mini itu hendak mengumpat, tapi dia sudah menamparkan pacarnya, tapi sebelum itu mengenai wajah Landak, dia tidak bisa menahan muntah, dan buru-buru menutup mulut dan hidungnya dan berlari keluar kelas. Bau busuk yang sangat menyengat, berpusat di kepala Landak, menyebar seperti bom asap, menakuti beberapa siswa di dekatnya hingga mereka berguling ke tanah. Sial, itu beracun. Mereka akhirnya tahu mengapa Lu Yun harus mundur beberapa langkah sekarang. Siapa yang bisa menahan senjata biologis dan kimia yang dapat menghancurkan dunia? Siswa yang dekat jendela hendaknya membuka jendela untuk mencari udara segar. Ayo tinggalkan kelas dulu dan kembali ke kelas secara sukarela setelah 5 menit. Jika kamu tidak ingin mendengarkan ceramahku, kamu tidak perlu kembali. Lu Yun selesai berbicara dengan tergesa-gesa, dan bergegas keluar kelas terlebih dahulu. Sial, guru ini bisa berlari lebih cepat dari kelinci. Ketika siswa di kelas melihat Lu Yun melarikan diri, mereka segera menutup hidung mereka dan bergegas ke pintu. Sebelum pergi, mereka tidak lupa menatap tajam ke arah kepala Landak itu. Kenapa kamu pikir kamu begitu populer? Sial, aku makan kotoran untuk makan malam. Tak tertahankan. Segera, kepala berduri itu adalah satu-satunya yang tersisa di ruang kelas besar berbentuk T. Berdiri di sana sendirian dan berantakan, rasanya seperti kebijaksanaan seumur hidup hancur. Sekitar 5 menit kemudian, Lu Yun kembali ke ruang kelas, dan saat itu kepala berduri itu sudah pergi. Setelah rasa malu yang sangat besar tadi, dia tidak merasa malu untuk tinggal di kelas ini lagi. Lu Yun menunggu sebentar. Para siswa memasuki kelas satu demi satu, mengendus-endus dengan ragu-ragu, dan setelah memastikan tidak ada bau di dalam kelas, mereka masuk dan duduk. Apakah Anda ingin dilebih-lebihkan? 2 atau 3 menit kemudian, hampir semua siswa yang seharusnya kembali, sekitar 70% Lu Yun sangat puas dengan hasil ini. Ini semua kembali secara sukarela. Ini menunjukkan bahwa kebanyakan orang telah mengenali Lu Yun, dan mereka berkata dengan penuh semangat, "Guru, bisakah Anda mengajari kami cara menerbangkan jarum?" Tampaknya setiap orang memiliki impian seni bela diri. Lu Yun tersenyum dan menggelengkan kepalanya, tidak semua orang bisa mempelajari jarum terbang. Hanya mereka yang memiliki tulang unik dan berpenampilan tampan yang memiliki kesempatan untuk mempelajarinya. Guru, kamu narsis sekali. Para siswa tertawa terbahak-bahak dan suasananya sangat bagus, sama sekali tidak membosankan seperti yang biasa mereka rasakan di kelas. Inilah pesona pribadi Lu Yun. Lihat, seluruh podium bersinar. Nilai tambah yang luar biasa. Memanfaatkan minat semua orang pada jarum terbang, Lu Yun secara alami memperluas topik ke akupuntur, dan memanggil teman sekelas wanita yang menderita insomnia parah ke podium, mengatakan bahwa dia secara pribadi akan mendemonstrasikan akupuntur kepadanya. Teman sekelas perempuan itu berkata dengan ragu-ragu, "Guru, kamu tidak akan memperlakukan saya seperti yang kamu lakukan terhadap teman sekelas sebelumnya, kan? Saya seorang perempuan dan saya berkulit sangat tipis. Jika saya mempermalukan orang seperti itu, saya akan melakukannya membunuhmu sepanjang malam. Membawa kereta ke luar kota. Jangan khawatir, kamu manis sekali, bagaimana aku bisa mempermalukanmu? Ayo duduk di kursi, aku akan mulai memasukkan jarumnya." Yah, guru, jangan ragu untuk meniduriku. Jadi Lu Yun mengambil jarum filiform dan memasukkannya ke dalam Bai Hui, Senmen, Zhao Hai dan titik akupuntur lainnya dari teman sekelas wanita ini, dan menjelaskan ini adalah Bai Hui, yang merupakan titik meridiandu. Meridiandu memasuki otak agunan dan dapat mengatur pikiran, menenangkan saraf dan menjernihkan pemimpin. Para siswa di barisan depan menjulurkan leher untuk menonton. Lu Yun berhenti dan berkata, "Di kelasku, kamu tidak harus bersikap seperti ini. Kamu bisa naik ke panggung dan menonton." Jadi para siswa meninggalkan tempat duduk mereka satu demi satu dan berkerumun di sekitar podium. Melihat jarum yang menusuk kepala siswi itu, mereka tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apakah tidak sakit. Lu Yun menjelaskan, selama kamu menemukan titik akupuntur dengan benar, akupuntur tidak akan terlalu menyakitkan, itu akan lebih terasa bengkak. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa bertanya pada teman sekelas ini. Benar-benar, ya, benar, gurunya luar biasa. Setelah jarumnya dimasukkan, saya tidak merasakan banyak sakit. Saya hanya merasakan bengkak dan mati rasa. Nyaman sekali. Mendengar perkataan teman sekelas perempuan ini, siswa lain pun ikut bersemangat untuk mencobanya. Lu Yun memilih 2 siswa lagi dan memberi mereka akupuntur. Melihat orang lain juga menginginkannya, dia harus tersenyum pahit dan berkata, "Saya akan memberikan akupuntur kepada ketiga siswa ini hari ini. Saya akan memberikan akupuntur kepada siswa lain ketika saya memiliki kesempatan. Kalau tidak,
Kali ini saya tidak punya cukup waktu hanya untuk memberi Anda akupuntur di kelas. Ada terlalu banyak orang dan guru akan kewalahan. Petik 2, petik 2. Jika bukan karena ekspresi serius Lu Yun, para siswa cantik ini akan selalu mengira dia mengemudi tanpa SIM. Akupuntur membutuhkan waktu tertentu agar efektif, jadi setelah menyuntik ketiga orang tersebut dengan jarum, Lu Yun menjelaskan beberapa pemikiran pengobatan Tiongkok sederhana. Segera beberapa siswa bertanya, "Guru, karena Anda mengatakan pengobatan Tiongkok sangat ampuh, bagaimana cara mengobati penyakit jantung?" "Iya guru, ada juga sakit mah dan bronkitis. Obat Cina apa yang sebaiknya digunakan untuk penyakit ini?" Mereka tidak mencari masalah dengan sengaja, tapi hanya karena penasaran. Lu Yun tersenyum dan berkata, "Faktanya, dalam pengobatan Tiongkok, tidak ada penyakit seperti penyakit jantung, tukak lambung, dan bronkitis. Ini adalah nama-nama penyakit dalam pengobatan barat, sedangkan pengobatan Tiongkok dinamai berdasarkan sindrom." Melihat ekspresi bingung di wajah para siswa, Lu Yun terus menjelaskan, "Ambil contoh flu. Pilek juga ditemukan dalam pengobatan Tiongkok, tetapi pilek ini tidak persis sama dengan pilek dalam pengobatan barat. Pilek dalam pengobatan barat adalah nama penyakit tertentu, sedangkan pilek dalam pengobatan tradisional Tiongkok adalah istilah umum, yang meliputi angin dingin, angin panas, kelembapan musim panas, dan pilek karena kekurangan fisik. Atribut-atribut yang berbeda inilah yang jadi disebut sindrom. Jadi sama-sama flu, tapi gejalanya berbeda, dan obat yang digunakan juga berbeda. Inilah yang sering disebut dalam pengobatan Tiongkok sebagai penyakit yang sama, pengobatan yang berbeda. Sejalan dengan itu, ada konsep yang disebut mengobati penyakit yang berbeda dengan pengobatan yang sama. Artinya penyakit yang berbeda dapat diobati dengan obat yang sama asalkan sindromnya sama. Semua orang setengah mendapat informasi. Untuk membantu mereka memahami lebih baik, Lu Yun memilih dua teman sekelasnya lagi, termasuk Wang Qianqian, seorang gadis dengan bintik-bintik, dan seorang gadis dengan jerawat di wajahnya. Lu Yun melihat bintik-bintik di wajah Wang Qianqian dan bertanya, "Apakah kamu sudah lama memiliki bintik-bintik di wajahmu?" Wang Qianqian mengangguk, "Iya, saya menumbuhkannya ketika saya duduk di kelas 3 sekolah menengah atas, dan masih belum sembuh." "Apakah kamu sering begadang?" "Hei, aku tidak akan tidur sampai bulan tertidur. Aku bayi botak." Wang Qianqian menjulurkan lidahnya dan berkata, "Kamu cukup bangga." Lu Yun menepuk kepala kecilnya dan menjelaskan, "Bintik-bintik dibagi menjadi bawaan dan didapat. Bintik-bintik Anda murni disebabkan oleh begadang dan menyebabkan gangguan metabolisme dalam tubuh. Bintik-bintik itu didapat." Dia berkata dan mengeluarkan sebotol bubuk obat. "Ini adalah bubuk obat China yang saya kembangkan sendiri. Ini memiliki efek mengaktifkan sirkulasi darah, menghilangkan stasis darah, detoksifikasi dan mengobati luka. Anda bisa mencobanya." "Oke." Wang Qianqian bukanlah gadis yang sok, dia segera kembali ke tempat duduknya, mengeluarkan cermin kecil, menuangkan sedikit bubuk obat Tiongkok dan mengoleskannya ke wajahnya. Lu Yun menatap gadis berjerawat itu lagi dan memintanya untuk mengoleskan bedak di wajahnya. Setelah beberapa saat, Lu Yun bertanya, "Bagaimana perasaanmu sekarang?" Wang Qianqian berkata, "Wajahku panas dan sedikit mati rasa." Gadis lainnya mengangguk setuju. Ini menunjukkan pengobatan dengan bubuk obat tradisional Tiongkok efektif. Lu Yun menjelaskan, "Salah satu dari kalian memiliki bintik-bintik dan yang lainnya berjerawat. Ini adalah dua penyakit yang berbeda, tetapi karena gejalanya sama, keduanya merupakan gangguan metabolisme akibat begadang, jadi setelah mengoleskan bedak obat yang sama, Anda akan melakukannya, mendapatkan hasil yang baik. Efek kuratif disebut mengobati penyakit yang berbeda dengan pengobatan yang sama." Setelah mendapatkan dua contoh nyata ini, para siswa langsung memiliki pemahaman yang lebih intuitif tentang konsep mengobati penyakit yang berbeda dengan pengobatan yang sama. Tampaknya pengobatan Tiongkok cukup menarik. Setelah Lu Yun selesai menjelaskan, dia mencabut jarum dari kepala ketiga siswa akupuntur dan menanyakan bagaimana perasaan mereka. Ketiganya mengatakan bahwa kepala mereka terasa jauh lebih ringan. Dulu, karena insomnia dan kecemasan, mereka merasa seolah-olah ada kotoran yang menumpuk di kepala mereka, namun kini mereka tidak lagi merasa seperti itu. Akupuntur gurunya luar biasa. Mereka sudah lama mendengar tentang pengobatan akupuntur, namun mereka tidak pernah mempercayainya, dan mereka tidak pernah merasakan akupuntur. Mereka tidak menyangka akan merasa begitu nyaman setelah mengalaminya hari ini. Lu Yun berkata, "Kalian tidurlah lebih awal malam ini dan lihat apakah kalian masih menderita insomnia. Ngomong-ngomong, ingatlah untuk tidak bermain-main dengan ponsel kalian sebelum tidur." Mereka bertiga mengangguk pada saat bersamaan. Kelas besar ini telah usai sebelum saya menyadarinya. Lu Yun tersenyum dan berkata, "Hari ini adalah hari pertama kita mengenal satu sama lain. Saya sangat berterima kasih kepada teman-teman sekelas saya karena telah memberi saya wajah ini. Saya harap kita memiliki kesempatan untuk bertemu lain kali. Setelah kelas." "Apa? Keluar kelas secepat ini? Kenapa aku merasa ini hanya sebentar? Sayang sekali. Guru, kapan kelasmu berikutnya? Aku ingin mengajak pacarku untuk mendengarkannya bersama." "Guru, kamu sangat tampan. Kamu mirip dengan pacarku berikutnya. Bolehkah aku menambahkanmu sebagai huruf V?" Petik 2, petik 2. Para siswa pun berceloteh, seolah-olah masih bernostalgia dengan kelas tersebut dan tidak ingin kelas tersebut berakhir.
Alasan utamanya adalah metode pengajaran Lu Yun yang begitu istimewa, hidup dan menarik, serta tidak kaku sama sekali dia berbicara tentang suatu penyakit, dia akan meminta teman-teman sekelasnya untuk memberikan demonstrasi, ingatan yang jelas. Banyak orang bahkan mulai mengeluh tentang biang keringat itu. Jika dia tidak membuang-buang waktu, mengapa kelasnya bisa berakhir begitu cepat? Lu Yun memandangi sekelompok siswa yang cantik dan akhirnya menyadari arti dari kata-kata saudari keempat. Kehidupan kampus yang baik dan semangat seperti itulah seharusnya masa muda. Dia sepertinya lupa bahwa usianya juga merupakan saat di mana dia harus penuh vitalitas. Hanya dapat dikatakan bahwa lingkungan menentukan kepribadian. Lingkungan tempat Lu Yun dibesarkan ditakdirkan untuk menjadi lebih kuno dibandingkan teman-temannya. Saya sangat iri dengan teman-teman yang riang ini. Guru yang tampan, bolehkah saya berfoto bersamamu? Saya ingin mempostingnya di momen untuk dipamerkan. Ketika Lu Yun merasa bingung, beberapa gadis tiba-tiba berlari ke arahnya dengan ponsel di tangan, wajah mereka dipenuhi antisipasi dan mata terbuka lebar. Lu Yun segera menegakkan wajahnya dan berkata, apakah aku sudah memberitahumu sebelum kelas dimulai bahwa kamu harus lebih memperhatikan hal-hal lain yang bersinar dalam diriku daripada serakah pada kulit tampan dan temperamenku yang tiada taraf. Mendengar ini, gadis-gadis itu segera mengerucutkan bibir, dan kemudian mendengar Lu Yun berkata, tetapi karena kamu adalah pelanggar pertama, aku akan memaafkanmu kali ini. Ayo, siksa aku sepuasnya. Petik 2, petik 2. Kamu tidak terlihat marah. Gadis-gadis itu segera tersenyum dan dengan gembira mengambil foto bersama Lu Yun. Kemudian mereka berbalik dan mempostingnya ke WeChat mereka. Momen, guru laki-laki paling tampan dalam sejarah. Apakah adik-adiknya ngiler karena iri? Ya, saya membagi diri saya menjadi beberapa kelompok dan memblokir orang tua dan kerabat saya. Kelas jelas telah selesai, tetapi lebih dari 20 menit telah berlalu ketika Lu Yun meninggalkan kelas, bukan karena dia menyeret kelas, tetapi karena siswa-siswa cantik ini terlalu antusias. Sambil berjalan di jalur kampus, Shen Jingyi berkata dengan senyuman di matanya yang indah, guru Lu sangat menawan. Dia benar-benar mendapatkan begitu banyak penggemar kecil di kelas 1. Sebenarnya, di awal, seperti kepala sekolah Li Weiping, Shen Jingyi khawatir kelas minat Lu Yun akan sangat bergelombang. Faktanya, memang sedikit bergelombang, tetapi mudah diselesaikan oleh Lu Yun. Lagi pula, ini adalah kelas minat pengobatan tradisional Tiongkok. Sekolah tidak bisa memaksa siswanya untuk datang menghadiri kelas setiap saat. Dengan kata lain, Lu Yun sebenarnya hanya memiliki satu kesempatan, diperkirakan dia tidak akan mampu menarik siswa-siswa tersebut di kelas berikutnya. Tidak akan banyak siswa yang datang sama sekali. Ternyata mereka terlalu banyak berpikir. Kelas minat pengobatan tradisional Tiongkok Lu Yun berjalan sangat lancar. Bahkan ketika gadis-gadis itu baru saja meminta Lu Yun untuk mengambil foto, Shen Jingyi merasa sedikit sedih. Keduanya berjalan berdampingan di jalur kampus. Di bawah cahaya, Shen Jingyi menginjak bayangan rampingnya dan bertanya dengan hati-hati, Guru Lu, kamu tidak akan kembali ke Jiangcheng malam ini, kan? Dia sepertinya terobsesi dengan gelar, Guru Lu, yang lebih ramah daripada memanggil Lu Yun dengan namanya secara langsung. Ketika saya menanyakan pertanyaan ini, jantung saya berdebar kencang seperti rusa. Ini seperti pasangan muda yang sedang berkencan. Gadis itu bertanya kepada anak laki-laki itu apakah dia membawa kartu identitasnya hari ini. Tujuannya tidak terlalu jelas. Lu Yun mengangkat kepalanya dan menatap bulan cerah di langit, lalu menatap gadis di sebelahnya, dan dengan sengaja menggodanya, sebenarnya, aku tidak harus kembali. Itu tergantung sikapmu, Jingyi. Lakukan kamu ingin aku tinggal, atau kamu ingin aku tinggal. Berjalanlah. Tentu saja, aku ingin kamu tetap di sini. Suara Shen Jingyi menjadi lebih lembut dan pelan, sampai akhirnya setipis nyamuk. Mata Lu Yun yang agak provokatif membuatnya tersipu dan jantungnya berdebar kencang. Lu Yun tiba-tiba mendapat ide dan berkata, Jingyi, ayolah, ambil langkah lebih besar. Shen Jingyi tiba-tiba tertegun sejenak, bertanya-tanya bagaimana Lu Yun bisa mengucapkan kata-kata aneh seperti itu pada saat yang begitu sensasional, tapi dia tetap mengikuti teladan Lu Yun dan mengambil langkah maju. Lu Yun kagum. Kaki yang indah, kaki yang luar biasa. Saking panjang, tipisnya, bulatnya, bak dua rel kereta api yang simetris, membuat orang ingin melewati kereta tersebut. Haha, karena kamu sudah membuka kakimu untukku, ayo kembali ke apartemen Liu Jiang malam ini. Lu Yun berkata sambil tertawa. Petik 2, petik 2. Wajah Shen Jingyi memerah dan dia ingin membenamkan kepalanya di dadanya. Ini sangat tidak pantas. Tetap saja, cukup bersemangat. Mungkinkah malam ini, saya akan menyelesaikan transformasi dari seorang gadis menjadi seorang wanita. Bar besar ke-28 Lu Yun berhenti di depan penjaga gerbang sekolah. Setelah menaikinya, dia membawa Shen Jingyi pergi dari kampus Universitas Jiangnan. Shen Jingyi berfantasi tentang segala sesuatu yang mungkin terjadi malam ini. Semakin dia memikirkannya, semakin dia tersipu, semakin dia memikirkannya, semakin bersemangat dia, dan semakin dia memikirkannya, semakin erat keduanya, kaki panjang diremas menjadi satu. Namun tidak lama setelah mereka berdua meninggalkan sekolah, mereka dihadang oleh seseorang. Blokir pintunya lagi, blokir pintunya lagi. Suasana hati Shen Jingyi yang baik hancur. Dia melompat dari sepedanya dan bergegas ke sekelompok orang di seberang.
Dia menunjuk ke hidung mereka dan mengutuk, bukankah kalian tidak melakukan apapun ketika kamu kenyang setiap hari? Selalu menarik. Selalu seperti ini, para pemuda yang mengendarai sepeda motor di seberangnya langsung kebingungan. Apakah ada yang memblokirnya sebelumnya? Tidak, ini bukan masalah yang harus mereka pertimbangkan. Mereka jelas-jelas ada di sini untuk memberi pelajaran pada Lu Yun, jadi mengapa mereka dimarahi oleh seorang gadis yang menunjuk hidungnya dengan marah? Apakah perannya terbalik? Ahem, si cantik ini, kami dari Black Tiger Hall. Kami di sini untuk melakukan sesuatu. Targetnya adalah anak laki-laki di belakangmu, jadi tolong minggir. Setelah pemuda di depan tertegun sejenak, dia kembali sadar dan ingin mendapatkan kembali momentumnya, tetapi dia selalu merasa ada yang aneh. Itu benar-benar karena tindakan Shen Jingyi yang memimpin dan mengganggu posisi mereka. Aku tidak peduli kamu guru seperti apa, kamu tidak bisa menunda dunia dua orang kita dengan guru Lu. Tolong segera menghilang. Setelah pemuda itu mengumumkan identitasnya, Shen Jingyi tidak menunjukkan niat untuk menyerah. Sebaliknya, dia malah memasang ekspresi lebih marah, yang langsung membuat beberapa orang semakin bingung. Bagaimana situasinya? Mereka adalah anggota Aula Macan Hitam. Saat Anda memblokir orang, bukankah orang lain takut setengah mati saat melihatnya? Bagaimana bisa seperti hari ini, ketika pihak lain memarahi saya lebih dulu? Pemuda itu berhenti sejenak dan berkata, "Cantik, tahukah kamu apa arti Aula Macan Hitam? Di atas kita, perkumpulan naga hitam." "Diam, kamu lalat yang menyebalkan." Shen Zixuan. Shen Jingyi belum pernah sekejam hari ini. Dia berhadapan dengan beberapa orang dari Black Tiger Hall, tapi tiba-tiba matanya bersinar dan dia menemukan Shen Zixuan di antara sekelompok orang. "Kamu Shen Zixuan, kamu tidak belajar dari yang baik dan yang buruk, tetapi kamu benar-benar mengikuti orang lain ke Aula Macan Hitam. Mengapa kamu bersembunyi? Aku sudah melihatmu." Shen Jingyi menginjak kedua kakinya yang panjang, berjalan melewati orang-orang muda di depannya, meraih sosok yang menghindar di belakangnya, dan berkata dengan marah, "Saya berkata mengapa kamu jauh dari rumah setiap hari. Ternyata kamu sampai pada hal seperti itu, organisasi berantakan, masuklah ke dalam dan lihat bagaimana aku memberimu pelajaran." "Kakak, aku salah. Aku tidak akan berani melakukannya lain kali. Tolong jangan beritahu ayah kami tentang hal ini, kalau tidak dia akan mematahkan kakiku." Kamu juga tahu kalau ayah kami akan mematahkan kakimu, jadi pulanglah sekarang." Ya. Shen Zixuan bahkan tidak berani mengeluarkan kentut, dan tidak menyapa bosnya. Dia buru-buru memutar pedal gas sepeda motornya dan melarikan diri dari tempat kejadian. Ini sungguh sial. Ketika dia keluar untuk memberi pelajaran kepada seseorang, dia tiba-tiba bertemu dengan saudara perempuannya, dan dia baru tahu sekarang bahwa orang yang ingin diberi pelajaran oleh bos mereka sebenarnya adalah Lu Yun itu. Dia seharusnya menjauh. Adegan yang tiba-tiba ini membuat anak-anak muda yang tadinya kebingungan semakin bingung, dan otak mereka seakan-akan mati. Kamu adalah putri tertua dari keluarga Shen Jingyi." Pemuda terkemuka itu tertegun lama sebelum dia menanyakan pertanyaan seperti itu, menunjukkan rasa hormat terhadap sikap Shen Jingyi. Dia tidak takut pada keluarga Shen, tapi takut pada Ma Ze. Ini adalah wanita yang ditunjuk oleh Tuan Ma, beraninya kamu menyinggung perasaannya. Shen Jingyi memelototi pemuda itu dan berkata, "Mengetahui bahwa ini aku, kenapa kamu tidak cepat-cepat menyingkirkan lalatmu ini?" "Nona Shen, jangan marah, ayo keluar dari sini, keluar dari sini." Beberapa anak muda memperhatikan Lu Yun yang berada tidak jauh dari situ, dan buru-buru pergi dengan sepeda motornya. Sungguh sekelompok orang yang mencurigakan. Shen Jingyi kembali ke Lu Yun dengan marah. Lu Yun menggodanya dengan senyuman aneh dan berkata, "Kamu sangat galak sekarang." Shen Jingyi tersipu dan berkata dengan suara rendah, "Tidak mungkin, dia memiliki tubuh yang halus dan mudah untuk ditekan." Setelah beberapa pemuda sepeda motor pergi, mereka segera memberitahu Ma Ze sebuah berita. Adapun isi beritanya, sama seperti saat Yang Jun membuat laporan terakhir kali, hanya menceritakan kembali plotnya. Ma Ze mempelajari pelajaran kali ini dan bertanya dengan sangat hati-hati, apakah orang itu bernama Lu Yun? Ya, nama saya Lu Yun, Tuan Ma, bagaimana Anda tahu? Beraninya kamu macam-macam dengannya. Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu bajingan. Sebelum para pengendara sepeda motor muda menyadari apa yang terjadi, Ma Ze menendang mereka satu persatu dan memberi mereka pelajaran yang kejam. Setelah beberapa saat, beberapa dari mereka diusir dengan luka memar dan wajah bengkak. "Saya masih belum tahu apa yang terjadi." Ma Ze juga sangat marah. Dia segera memanggil semua bos di bawah masyarakat naga hitam dan membuat garis peringatan untuk mereka. Mulai sekarang, setiap kali mereka bertemu seseorang bernama Lu Yun, mereka harus bersembunyi sejauh mungkin. Jika bawahanku berani memprovokasi orang itu lagi, mereka akan melemparkanmu ke sungai untuk memberi makan ikan juga. Para bos aula ini tiba-tiba terdiam. Dan beberapa pemuda pengendara sepeda motor yang dipukuli oleh Ma Ze dengan cepat memanggil landak dan memukuli mereka selama lebih dari 10 menit sebelum mereka bisa meredakan amarah mereka. Karena kedua anggotanya bersaudara, membunuhnya tidak akan cukup untuk meredakan amarahnya.